Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Adi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit kaki gajah dengan metode certainty factor. Pembahasannya yaitu bab 1 dengan pendahuluan, bab 2 studi pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, penyakit kaki gajah. Apa sih kaki gajah itu? Kaki gajah disebut juga filariasis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filarial dengan ditularkan melalui nyamuk. Penyakit ini harus segera ditangani karena tidak diobati maka akan menimbulkan cacat tetap berupa bengkak kaki dan tangan baik pria maupun wanita. Nah, tercatat dari riset di republik.co.id tentang kaki gajah ini di Sukabumi. Menurut Lulis Delawati, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, mengatakan dari 2002 hingga sekarang tercatat ada 10 kasus penyakit kaki gajah di Sukabumi. Nah, Sukabumi memang bukan termasuk daerah endemis kaki gajah seperti daerah lainnya. Tetapi Sukabumi juga harus tetap waspada terhadap penyebaran penyakit ini. Yaitu yang ketiga yaitu sistem pakar. Nah, diagnosa penyakit kaki gajah ini dapat dilakukan menggunakan suatu sistem pakar. Salah satu penelitian sistem pakar yang dibuat melakukan diagnosa yaitu dengan metode certainty factor. Untuk menghitung nilai kemungkinan, penelitian ini akan menghasilkan output kemungkinan penyakit yang diderita oleh pengguna dengan berdasarkan gejala-gejala yang diinput. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu informasi untuk mendeteksi tentang penyakit ini. Nah, bagaimana sih penyampaian informasi kepada masyarakat agar mendeteksi penyakit kaki gajah sejak dini? Yang kedua yaitu bagaimana memudahkan peranata kesehatan dalam mendeteksi penyakit kaki gajah yang berada di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana membangun sistem pakar dengan metode menggunakan certainty factor. Tujuan dan manfaat yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mendeteksi penyakit kaki gajah sejak dini. Yang kedua, memudahkan peranata kesehatan dalam mendeteksi penyakit kaki gajah yang ada di lingkungan Sukabumi. Yang ketiga, yaitu membangun suatu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kaki gajah menggunakan metode certainty factor. Selanjutnya, yaitu bab 2, studi pustaka. Nah, yang pertama, yaitu ada kajian keislaman. Nah, di sini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit sekaligus metode penyembuhan penyakit itu. Suatu penyakit dapat dinyatakan sembuh atas izin Allah dengan dua macam treatment sebagai proses penyembuhan, yakni treatment secara fisik dan non-fisial atau spiritual. Hal ini berdasarkan Al-Quran bahwa penyakit bukan hanya berupa penyakit fisik, namun juga penyakit non-fisik yang tersembunyi seperti kotor iman, kemunafikan, dan lain-lainnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini mengisyaratkan diizinkannya seorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT, penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhannya. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan. Selanjutnya, kaki gajah. Apa sih kaki gajah itu? Disebabkan oleh cacing filaria yang dapat menular dengan perantara nyamuk sebagai vektor, sesuai dengan latar belakang tadi. Nah, penyakit ini bersifat menahun atau kronis, dan bila tidak
dapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap seumur hidup berupa pembesaran kaki lengan baik pria maupun wanita. Nah, akibat dari penderitaan ini, penderita lantas tidak dapat bekerja secara optimal jika tidak disembuhkan. Selanjutnya yaitu diagnosa. Nah, diagnosa itu istilahnya yaitu merujuk. Nah, merujuk pada pemeriksaan terhadap suatu hal. Biasanya istilah ini kerap terdengar di rumah sakit atau saat pemeriksaan kesehatan. Nah, diagnosa ini memiliki makna penentuan kondisi kesehatan seseorang, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan medis. Nah, selanjutnya itu certainty factor. Nah, teori certainty factor diusulkan oleh Shortleaf dan Buchanan, yaitu untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Nah, seorang pakar atau ahli dalam hal ini biasanya dokter. Seringkali menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Nah, sistem pakar. Sistem pakar yaitu kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari pikiran seorang pakar untuk menyelesaikan masalah dengan membuat keputusan dan kesimpulan dari fakta yang ada. Nah, dari sistem pakar ini dasarnya yaitu bagaimana sih memindahkan pengetahuan yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer dan bagaimana menjadikan pengetahuan tersebut sebagai kesimpulan atau keputusan. Selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data ini nulis memiliki dua, yaitu wawancara dan dokumentasi atau informasi. Nah, pengumpulan data ini menggunakan sumber hasil wawancara serta informasi yang ada di jurnal, buku, dan media lainnya yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan langsung kepada pakar mengenai gejala-gejala dan jenis penyakit kaki gajah serta nilai certainty factor untuk setiap gejala terhadap suatu penyakit ini. Perencanaan sistem ini langkah awal yang dilakukan dalam penentuan dengan tujuan dibangunnya sistem. Data penelitian dan perangkat yang digunakan. Nah, data penelitian ini menggunakan data sekunder dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang didapatkan dari sumber publikasi yang terkait dengan penelitian ini, serta wawancara dengan pakar mengenai nilai certainty faktor setiap gejala. Nah, perangkat yang digunakan yaitu Google untuk mencari jurnal-jurnal, buku, dan lainnya. VS Code atau Visual Studio Code untuk editor kode untuk membangun suatu sistem pakar. Nah, dan Draw.io yaitu untuk membangun perancangan awal. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Nah, objek penelitian ini bertempatan di Puskesmas Nagrag Kabupaten Sukabumi. Objek penelitian yaitu salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi bertempatan di Puskesmas Nagrag, yang dimana mengenai penyakit kaki gajah sering terjadi di daerah perkampungan. Salah satunya yaitu di daerah Nagrag. Waktu dan rencana kegiatan. Nah, pada bulan Februari, penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, wawancara pakar, pengumpulan data, dan analisis awal. Bulan selanjutnya, yaitu melakukan analisis lanjutan. Di bulan April, melakukan perancangan, codingan, implementasi aplikasi. Selanjutnya di bulan Mei, penyusunan laporan dan bimbingan. Nah, berikut referensi, beberapa referensi yang digunakan oleh penulis. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.